gitu. Jadi untuk siswa juga bisa dilakukan demikian, asinkronus. Kemudian untuk luring, TPRI, radio ini kita kurang bagus di sini. Nah, kita lebih kepada modul atau bahan ajar yang diantar kepada siswa atau orang tuanya. Kemudian hasil kerjanya juga diantar kembali ke sekolah oleh orang tuanya. Jadi sebagaimana arahan dari Pak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris Dinas, kita upayakan tidak ada langsung berjumpa guru dan siswa, tapi melalui orang tua. Kemudian kombinasi daring dan luring. Nah, ini bisa bahan ajar diberikan kepada siswa, mungkin naik kereta atau naik kendaraan apalah. Kemudian kita lakukan konsultasi dan proses pembelajarannya secara daring. Nah, ini kombinasi dia, atau melalui WA. Kemudian hasil kerja siswa juga dikirimkan secara daring ataupun luring. Itu untuk yang kombinasi. Nah, Ibu Bapak, hari ini kita akan mendengarkan refleksi hasil pembelajaran dari Ibu Bapak guru yang tadi saya sebutkan asal sekolahnya dan namanya, dengan membuat lembar refleksinya yang sudah format yang saya berikan itu. Kemudian ini format ini terus setiap minggu kita buat supaya tahu perkembangan bagaimana proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Juga bagi kepala sekolah ini penting untuk nantinya direkap sehingga menjadi laporan dari sekolah kita masing-masing kepada saya dan diteruskan kepada dinas. Selanjutnya nanti ini Bapak Ibu kita harapkan paparannya menggunakan PowerPoint, di share screen. Tetapi kalau nggak sempat boleh juga Word-nya itu dibesarkan fontnya. Jadi boleh juga pakai foto, tapi waktunya lah nanti kita beri kesempatan sekitar 7 menit saja masing-masing Ibu Bapak guru yang mau presentasi. Nah, kemudian mungkin bagi kita, Ibu Bapak, laporan pelaksanaannya pembelajaran ini kita semuanya simpan file kita itu di Google Drive. Dan bagaimana caranya? Nanti saya boleh bagikan video, juga nanti bisa dibimbing juga kalau waktunya nanti kita kepingin mau meneruskan ini, nanti di sesi berikutnya bisa kita mungkin log dulu, baru nanti masuk lagi dari Pak Heri, bagaimana penggunaan Google Drive. Jadi semua file-file kita bisa disimpan di sana, di Google Drive itu, gitu. Jadi nanti link-nya itu diberikan kepada kepala sekolah dan saya, gitu. Sehingga kami bisa menengok, mengakses apa file-file yang Ibu Bapak simpan di dalam folder Google Drive-nya. Jadi di dalam drive itu nanti dikasih nama, ya nama sekolahnya dulu, SD apa, kemudian nama Ibu Bapak lah, nama gurunya siapa, begitu. Itulah harta karun milik Ibu Bapak yang disimpan di dunia maya, sehingga juga nanti bisa dibuka di mana saja, kapan saja, pakai handphone bisa, gitu ya. Itu manfaat Google Drive. Sehingga foto-foto file-file itu nggak dikirim ke grup, nanti grup WA penuh, hang nanti handphone kita. Kalau masing-masing semua guru ngirim ada foto dan video, hang nanti HP-nya. Jadi itu Bapak ya, kita pakai Google Drive, dia disimpan di awan. Nah, nanti isi dalamnya itu ada profil, ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan seterusnya. Kemudian ada penilaian. Itulah nanti Ibu Bapak untuk bagaimana kita menggunakan, ya ini contohnya ya, coba ya. Mungkin agak apa ya, kita coba di nah ini nampak ya Bapak ya, kita buka dulu, buka Gmail ya, buka Gmail. Kemudian nanti di sini sebelah kanan ini ada gambar untuk
drive, kita klik, nanti masuk ke drive saya, gitu ya. Nah, di drive saya ini, nah inilah kita bikin namanya essay apa kita, kemudian nama kita di sini. Nah, inilah nanti di dalam ini lagi ada pembelajaran satu, pembelajaran dua, dan seterusnya. Ada profesi siswa, ada penilaian, begitu ya, sampai ke pembelajaran. Setiap pembelajaran itu kita setelah yang kita ada saya anggap berhasil pada pembelajaran ini adalah yang pertama, physical distancing itu tetap terjaga karena tidak ada tatap muka langsung dengan siswa. Kedua, pembelajaran lebih menarik karena pembelajaran saya sajikan dalam animasi dan video-video pembelajaran. Pembelajaran tidak terkendala cuaca dan jarak, sehingga tetap bisa dilaksanakan setiap hari. Hal-hal yang menjadi kendala, penyusunan materi dalam video pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkannya. Kemudian untuk penguploadan video pembelajaran ke WA, waktunya juga lumayan lama dan paket data yang lebih banyak. Kemudian beberapa anak jadi tertinggal dalam absensi. Solusinya mencari aplikasi pembuat video pembelajaran yang lebih mudah, tetapi materi tersampaikan secara maksimal. Kemudian mengupload videonya menggunakan WiFi sekolah. Kendala yang belum bisa diatasi, masih banyak siswa yang mengisi kehadiran atau absensinya itu di luar jam yang ditentukan, Pak. Kemudian melakukan konsultasi di luar jam yang sudah disepakati. Program yang sudah saya buat agar pembelajaran minggu ke depan dapat diatasi, yaitu pertama mencoba menggunakan aplikasi Google Form. Dia lebih sederhana, lebih mudah anak mengerjakannya, dan kita lebih mudah memantau hasil pembelajarannya. Kedua, membuat jam pelajaran yang batas waktunya lebih lama, supaya anak yang handphonenya dipakai orang tua saat bekerja dapat menggunakannya saat orang tua pulang bekerja. Kemudian memanfaatkan video langsung dari PowerPoint agar kuotanya bisa lebih hemat, supaya waktu mengupload ke YouTube dan menyalin linknya ke WA tidak membutuhkan kuota yang lebih banyak. Itu saja, Pak, dari saya untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu Fitriani yang sudah menyampaikan refleksinya. Jadi tadi ada masukan juga untuk kita semua, Ibu Bapak semua, bahwa video yang kita buat itu berat. Video itu berat. Kalau dikirim ke WA, itu ya, HP pun penuh. Jadi lebih bagus di-upload ke YouTube. Kemudian linknya aja yang kita berikan kepada anak-anak di WA. Jadi anaknya tinggal klik, dia langsung masuk ke YouTube.
ya insya Allah kita jadi YouTuber juga lama-lama kan gitu. Kayak Atta Halilintar pula kan jadi ratusan juta, subscribe orang banyak, mantap pula video kita itu kan jadi double manfaat dia. Kemudian dia selamanya tetap ada di dunia maya di YouTube itu link kita itu. Jadi itu boleh dicoba untuk minggu-minggu berikutnya. Oke, selanjutnya kita ya mungkin tanggapan mungkin dari yang lain boleh, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke penyaji berikutnya dari SD IT Ar-Rahman, Ibu Fadilah Jannati. Ya, silakan Ibu dari SD IT Ar-Rahman. Suaranya belum keluar itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil refleksi SD IT Ar-Rahman Tebing Tinggi kelas 3. Tanggal pelaksanaan pembelajaran mulai dari 20 Juli sampai dengan 24 Juli 2020. Jumlah siswa yang menjadi sasaran 35 orang dan jumlah siswa yang sudah dibelajarkan 34 orang. Materi yang sudah diajarkan, proses perkembangbiakan hewan, mengenal bilangan 1000 sampai 10.000, mengurutkan bilangan 1000 sampai 10.000. Strategi dan metode pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode daring melalui aplikasi WA. Hal-hal yang sudah baik, yang dianggap sudah baik, adanya umpan balik dari siswa. Siswa mengetahui hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, siswa mengetahui hewan yang berkembang biak dengan bertelur, siswa mengetahui proses perkembangbiakan ayam, siswa mengenal bilangan 1000 sampai 10.000 berdasarkan nilai tempatnya. Kendala yang dihadapi selama daring menggunakan WA yaitu terganggunya pembelajaran akibat sinyal yang kurang bagus. Solusi yang dilakukan mengirimkan kembali materi pembelajaran dalam bentuk foto ke WA masing-masing anak. Kendala yang belum bisa diatasi masih jaringan yang belum bagus, sehingga penjelasan yang diberikan guru tidak seluruhnya tersampaikan dan terkendala ketika melakukan tanya jawab langsung dengan siswa. Rencana pembelajaran untuk minggu depan, mengirimkan sumber belajar pada siswa melalui WA dalam bentuk buku berbasis elektronik sebagai bahan pegangan siswa, menggunakan media gambar agar mempermudah kegiatan pembelajaran daring. Berikut lampiran selama pembelajaran daring berlangsung. Yang WA tadi coba, yang WA tadi di ya, terus ke bawah ya, terus ke bawah. Ya itu. Ya, oke. Kami menggunakan sesi dalam pembelajaran. Jadi setiap satu sesi terdapat 3 orang anak yang menerima pembelajaran langsung melalui video call WA. Oke. Demikian hasil refleksi dari kami kelas 3 SD IT Ar-Rahman Tebing Tinggi. Ya, terima kasih Ibu Fadilah Jannati ya dari SD IT Ar-Rahman. Ya, udah bisa di stop mesinnya. Ada yang menarik yaitu video call langsung dengan WA, yaitu suatu terobosan yang bagus. Tapi kalau kendala jaringan, yang mana lah pula kita tak mungkin pula kita bisa itu dari telepon dari mana-mana enggak, itu memang masih belum bisa lah kita cari solusi kalau jaringan yang macet. Baiklah, terima kasih. Mungkin dari Ibu Bapak ada yang mau memberi tanggapan
dari dua penyaji, kami persilakan. Dari partisipan diklik, ada raise hand di sana. Ada raise hand, Ibu Bapak bisa klik dari partisipan, kemudian raise hand, nanti host akan membuka suaranya, gitu. Ya, Ibu dari apa? SDT ya, bisa di stop screen-nya itu. Ya, silakan dari Ibu. Ya, oke. Ya, silakan Ibu Bapak, ada yang mau memberi tanggapan dari dua penyaji, dari Ibu Fitriani dan Ibu Fadilah Jannati tadi. Ada? Kalau tak ada, kita lanjut ke SD 16387, Pak Arbi. Udah siap tuh Pak Arbi? 16387. Pak Arbi udah ready? Mbak, dengar dulu suara bapak-bapak. Ini suara ibu-ibu aja. Kalau belum, ke Ibu Fitri dulu, SD Muhammadiyah. Untuk memaparkan refleksinya. Nanti yang keempat, Pak Arbi. Jadi Ibu Bapak, kita harapkan nanti semua kita ya akan memaparkan refleksinya, yang nggak minggu ini, minggu depannya lagi begitu, supaya kita semuanya juga tahu cara mempresentasikan menggunakan Zoom begitu ya, sehingga paling tidak itu manfaat yang kita dapatkan di masa pandemi ini. Bagaimana tadi Bu Fitri dari SD Muhammadiyah? Ibu Fitri dari SD Muhammadiyah. Udah bergabung dari SD Muhammadiyah? Belum? Oke, kalau gitu kembali ke ke Pak Arbi lah. Pak Arbi? Atau udah itu? Pak Rahman? Abdul Rahman dari Muhammadiyah? Bu Fitrinya udah di situ? Ya, Pak 87, Pak. Oh, dari 87, oke. 87 dulu ya, silakan. Pak Ari kasih kesempatan 87, 1637, Pak Arbi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya guru kelas 4 SD Negeri 163087 memaparkan hasil refleksi pembelajaran daring dari tanggal 20 sampai dengan 25 Juli 2020. Jumlah siswa 17 orang. Materi yang diajarkan keberagaman budaya bangsaku, menentukan ide pokok paragraf, serta gagasan pendukungnya. Kemudian mengamati perbedaan antar suku dan menentukan sumber bunyi. Strategi yang saya terapkan dalam metode ini yaitu diskusi antar guru, orang tua, dan murid melalui media WA. Kemudian uraian hal-hal yang sudah baik dan dianggap berhasil pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan adalah orang tua lebih memperhatikan pendidikan anak
karena harus mendampingi belajar anak setiap hari. Kemudian dengan metode daring ini, hubungan psikologis antara orang tua dan murid menjadi lebih kuat. Kemudian frekuensi belajar siswa di rumah meningkat. Kemudian uraian kendala yang dihadapi dalam pembelajaran ini, yang pertama, ada beberapa orang tua siswa yang belum terbiasa dengan metode daring. Kemudian masalah waktu kerja yang berbenturan dengan jadwal belajar. Kemudian waktu kerja yang terlalu lama, sehingga malam sudah harus beristirahat. Sehingga tugas belum bisa dikumpulkan tepat pada waktunya. Solusi, membagi siswa menjadi 2 kelas. Yang pertama untuk siswa yang mampu mengikuti jadwal daring. Kemudian kelas lainnya untuk siswa yang tidak bisa mengikuti jadwal. Ada kendala yang belum bisa diatasi, yaitu terdapat siswa yang belum bisa dihubungi karena pindah rumah dan sampai sekarang orang tua siswa belum mengkonfirmasi alamatnya. Untuk program minggu depan, bagi siswa yang belum tergabung ke dalam kelas daring, sementara mendatangi rumah teman yang telah bergabung ke dalam kelas daring untuk mengambil materi ajar serta tugas mingguannya. Mungkin itu saja untuk refleksi minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Arbi. Jadi tadi itu dua kelas ya, satu kelas itu dibagi 2, satu yang moda daring, satu yang luring, gitu ya? Bukan luring, Pak. Oh, dua-dua daring? Dua-dua daring, tapi jadwalnya berbeda, Pak. Oh, jadwalnya berbeda. Oh, begitu. Ada, macam mana pembagiannya tadi? Kan ada beberapa orang tua yang tidak bisa mengikuti jadwal daring pagi, Pak. Oh, pagi, oke. Jadi kita ganti jadwalnya ke malam gitu, Pak. Oh, malam ya. Ya, oke lah. Ya, jadi berarti malam pun tetap stay lah Pak gurunya ya. Ya. Iya, Insya Allah. Itu ya, jadi siang malam tuh kerja itu. Mantap juga lah. Ya. Oke, terima kasih Pak Arbi. Ya. Selanjutnya Ibu Fitri tadi bagaimana? Yang SD Muhammadiyah. Dari SD Muhammadiyah, Bu Fitri. Ya Pak. Oh ya, silakan dari SD Muhammadiyah. Ya Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saya dari SD Muhammadiyah Taqwa akan menjelaskan refleksi hasil pembelajaran siswa untuk kelas 6. Sebelumnya saya mohon maaf Pak karena tidak langsung Ibu Fitri karena Bu Fitrinya lagi ada tamu wali siswa yang datang, jadi saya menggantikan. Izin ya Pak. Oke. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Tanggal pelaksanaan pembelajaran dimulai dari tanggal 20 sampai 25 Juli 2020 untuk kelas 6. Jumlah siswa yang di kelas 6A ada 32 siswa. Untuk materi yang diajarkan yaitu tentang ASEAN dan penggunaan tanda pisah angka. Strategi dan metode pembelajaran yang sudah dilakukan yaitu melalui pembelajaran daring, melalui via aplikasi WhatsApp atau WA. Selanjutnya, pembelajaran dianggap berhasil pada pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu siswa dapat memahami materi yang disampaikan walaupun dalam keadaan jarak jauh, siswa tetap belajar mandiri di rumah. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dan solusi yang sudah dilakukan. Itu ada yang pertama,
tidak dapat memantau keberhasilan siswa dalam belajar. Selanjutnya, orang tua mengeluh dengan pembelajaran jarak jauh karena setiap orang tua wajib menyediakan paket datanya, Pak. Selanjutnya, HP yang digunakan adalah HP orang tua. Jadi, sementara di saat orang tua bekerja, dari mulai pagi sampai sore hari. Yang terakhir, orang tua tidak dapat memantau perkembangan anak selama proses pembelajaran daring berlangsung melalui via WhatsApp. Selanjutnya, kendala yang belum bisa diatasi yaitu ada banyak orang tua yang tidak memiliki HP Android. Jikapun ada, selalu dibawa bekerja seperti dijelaskan di atas tadi, Pak. Baru siswa yang tidak mampu mengeluh, siswa yang tidak dapat mampu mengeluh karena tidak dapat membeli paket data tersebut tadi. Selanjutnya, siswa yang tidak memiliki paket data tadi itu harus melalui via telepon biasa. Selanjutnya, pada saat proses pembelajaran daring itu suara karena dikarenakan jaringan, Pak, jadi sering tidak terdengar atau macet karena kan via proses pembelajaran daringnya itu melalui video call. Jadi banyak kendala pada saat video call berlangsung yang terjeda atau karena jaringannya yang jelek. Selanjutnya, program dan rencana pembelajaran untuk minggu depan yang dianggap dapat mengatasi kendala yang belum terselesaikan di minggu lalu, itu seperti strategi atau metodenya, media, dan sumber belajar. Untuk strategi minggu depan akan dipakai Google Form, sehingga siswa dapat belajar walaupun di malam hari, Pak. Terima kasih penjelasan dari SD Muhammadiyah Taqwa untuk kelas 6A. Ya, terima kasih dari SD Muhammadiyah Taqwa. Iya, Pak. Jadi mau mencoba untuk minggu depan dengan Google Form. Jadi Ibu Bapak semua, silakan saja segala teknik, metode, strategi, media yang ada dimanfaatkan. Nanti minggu depannya kita refleksi lagi apa kendalanya, apa kebaikannya. Itu kita memang inilah masanya kita mencoba sampai mendapatkan yang terbaik untuk pembelajaran kita. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Bapak, silakan kalau ada di raise hand atau mungkin reaction pun boleh lah, reaction kalau nggak dampak partisipan itu ada raise hand gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tak ada, itu SD 167643. Bu Isnani, ada yang mau dipaparkan tuh? 167643, Bu Isnani. Ada yang mau disampaikan? Atau dari Kurota Ayun? Ada yang mau disampaikan? Ya, dari SD Kurota Ayun. Juga dari apa? Juanda, gimana tuh? Rame-rame tuh nonton bareng aja tuh. Ya, Pak April, SD Juanda. Oh ya, Kurotayun ya. Ada yang mau disampaikan? Ada, Pak. Ya, silakan, silakan. Pakai headset aja supaya yang lain suaranya nggak masuk. Bisa, Bu Juli ya? Ah, ya, silakan. Tahu Bapak ya. Di mana jual ininya? Gede. Di PlayStation. Gede kan? Di ini. Di mana sini?
Nih, refleksi. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Halo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Juli mewakili guru SD Qurrata Ayun. Nah, saya akan memaparkan hasil refleksi hasil pembelajaran siswa pada tanggal 20 sampai 25 Juli 2020. Untuk kelas 5A, jumlah siswa seluruhnya ada 55 orang. Jumlah siswa yang sudah dibelajarkan 55 orang. Materi yang sudah diajarkan untuk materi IPA itu ada organ gerak dan fungsinya pada hewan. Untuk materi bahasa Indonesia, menentukan ide pokok. Untuk matematika, memahami arti pecahan dan jenis-jenis pecahan. Jadi, untuk setiap materi pembelajaran yang diberikan itu dibatasi waktu. Untuk satu pembelajaran diberikan waktu selama 2 hari. Mengingat waktu yang dimiliki orang tua itu terbatas. Jadi ketika orang tuanya bekerja pagi atau pulangnya sore, orang tua dapat membimbing anak ketika pulang bekerja. Untuk strategi dan metode pembelajaran yang sudah dilakukan, strategi pembelajaran yang digunakan adalah dengan memberikan materi pembelajaran dan kuis atau latihan siswa melalui link yang dikirimkan ke WhatsApp group. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan adalah daring dengan mengirimkan video dan Google Forms ke WhatsApp group. Untuk hal-hal yang sudah baik dan dianggap berhasil pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yaitu siswa yang dibimbing oleh orang tua dapat memahami materi pembelajaran dan mengerjakan kuis atau tugas yang diberikan guru melalui pembelajaran daring. Kemudian, nilai siswa sudah dapat terlihat melalui Google Drive. Kemudian, bagi siswa yang belum mencapai nilai maksimal, dapat mengulang pembelajaran kembali, sehingga mereka mengetahui apa kesalahan yang sudah dilakukan dan dapat membuat perbaikan kembali. Kemudian, kendala yang dihadapi dan solusi yang sudah dilakukan. Kendala yang dihadapi itu ada salah seorang orang tua dari seorang siswa yang tidak dapat membimbing anaknya belajar melalui pembelajaran daring dikarenakan kedua orang tua siswa bekerja di luar kota. Solusinya adalah memberikan bahan ajar print out sehingga siswa tersebut dapat belajar bersama kakak di rumah dengan cara meminta wali murid dapat mengambil bahan ajar ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kendala yang belum bisa diatasi sampai sekarang insya Allah belum ada Pak. Kemudian program dan rencana pembelajaran sepertinya masih melakukan strategi yang sama. Strategi dan metode pembelajaran yang sama dengan menggunakan Google Drive, Google Form. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan memberikan contoh bahan ajar yang dikirim melalui grup. Enggak, di sini WA-nya di mana? WA web kakak. Ya, stop dulu yang ini, share screen-nya baru masuk lagi. Iya, Pak.
Kak Bayu ada situ. Dari handphone awal aja. Kirimkan dari handphone awal. Email awal aja. Kembali untuk Ada ya, Pak. LKR. Kita mau membuka Google Form-nya. Oke. Ini. Jadi dia di samping itu juga menghemat kuota. Ya kan? Yang sifatnya suara. Pakai password. Emailnya nampak semua yang emailnya. Dia kalau dia bekerja. Nampak pula ya. Ini kayak mana, Cak? Nanti itu lebih balikan. Ya, stop dulu. Mana tadi? Nih. Ini cantik juga keren. Mana yang kira? Mana juga? Mana tadi? Mana tadi? Mana dia? Kasih di atasnya. Nah, ini contoh Google Drive. Nah, ini. Ya, drive-nya udah berisi ada sistema 1, ada file. Oke. Ya, lanjut. Contohnya untuk pembelajaran online kan Pelajaran luar udah nggak apa-apa lah ya. Bapak ini udah ada masuk. ini untuk hari Senin. Belum. Contohnya belum. Ada Ya, videonya udah udah masuk. dibaca Google Form-nya, oke. Ada videonya. Ini. Nilainya apa? Pecahan aja. Apa-apa. Yang pecahan aja. Contohnya Google Drive. Ini adalah contoh dari penggunaan Google Form yang sudah kami buat. Ini untuk materi matematika yaitu tentang pecahan. Di bagian 1 itu kita menjelaskan materi yang akan disampaikan. Kemudian di bagian 2 ada salam pembuka. Kemudian mengingatkan anak-anak untuk berdoa sebelum memulai pelajaran.
Kemudian ada panduan belajar, yaitu 1 mengisi absensi, 2 tujuan pembelajaran, 3 materi, baca materi, 4 lihat mata pelajaran, 5 kerjakan kuis atau latihan, 6 isi refleksi, 7 setelah selesai klik kirim atau submit. Kemudian untuk bagian keempat, absensi siswa. Jadi di sini siswa mengisi nama lengkapnya, kemudian memilih kelasnya. Berhubung di SD kami itu kelasnya ada 2 lokal, jadi mereka memilih 5A atau 5B. Kemudian untuk bagian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi di sini tujuannya adalah siswa dapat memahami arti pecahan, kemudian siswa dapat membedakan jenis-jenis pecahan. Bagian selanjutnya kita akan menjelaskan materi matematika tentang pecahan. Seperti yang ini, pecahan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Ini contoh materi untuk pecahan. Kemudian di sini lanjutannya adalah bagian untuk kuis matematika. Seperti ini, kami membuat 10 soal untuk setiap pelajaran, untuk setiap mata pelajaran. Ini untuk pilihan ganda, ini juga bisa kita ubah bentuknya. Mau pilihan ganda, jawaban singkat, kotak centang. Kemudian setelah soal kuis, bagian selanjutnya itu refleksi. Bisa juga nanti sebelum sini di Assalamualaikum dimasukkan video pembelajaran yang telah dibuat guru melalui ini YouTube. Contohnya, misalnya pecahan. Bisa dimasukkan di sini, jadi siswa bisa melihatnya di sini nanti. Di sini bisa dilihat. Ditambahin untuk videonya. Bisa dimasukkan, misalnya mau video gurunya juga bisa dimasukkan di Google Form ini. Jadi kelebihan Google Form ini adalah tidak memakai kuota, maksudnya tidak memenuhi kuota handphone, tidak terlalu banyak memakai kuota gitu. Kemudian bisa diulang apabila nilainya belum cukup. Nah, nilainya nanti langsung keluar seperti ini. Nah, bagi siswa yang sudah mengerjakan, kita dapat melihatnya, melihat nilainya langsung. Dan ketika nilainya masih kurang, mereka dapat mengulangnya kembali sampai mencapai nilai 100. Jadi di sini dapat skornya, nama lengkapnya, kelasnya, kemudian soal-soalnya. Kecuali ketika ulangan bisa dibatasi. Tidak mengulangi kan? Kecuali ketika kalau mau dilakukan ulangan harian, kita bisa membatasi berapa kali siswa menjawab soal. Seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan guru untuk mendapatkan nilai dari siswa, kemudian absensi siswa juga sudah tertera di link ini. Seperti itu. Dan bagi yang mungkin kesulitan sinyal, kami juga menyediakan print-out-nya untuk diambil orang tua ke sekolah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkroyokan ya, Ibu Ayun ya. Ya Pak. Oke, mengkroyokan. Oke lah.
Itulah tadi yang saya maksud. Jadi kita memanfaatkan dari Google Drive, kemudian Google Form, dia nanti ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Jadi itu lebih sederhana dan kalau kita yang memang untuk daring itu bisa optimal dia. Jadi tugas kita di laporan kan ada saya sampaikan supaya dibuat di Google Drive sehingga kami kepala sekolah dan saya pengawas bisa juga mengakses apa-apa yang ibu bapak simpan di folder yang ada di Google Drive-nya. Jadi yang bagi kita yang mungkin baru mengenal ini ya sambil juga kita belajar-belajar. Nah, pertanyaannya itu dulu untuk pertanyaan, jadi untuk siswanya gimana dia? Apa udah tahu mereka cara menggunakan atau membuka Google Doc tadi, Google Form itu, kapan diajari mereka cara penggunaannya dan bagaimana caranya? Pelajaran Ya, daring kan mengadakan sosialisasi Pak terlebih dahulu kepada orang tua. Oh ya. Kemudian? Jadi mereka sudah tahu Pak, kendalanya kadang-kadang mungkin sinyal itu Pak. Oh, sinyal itu aja ya. Kalau itu di luar kemampuan kita, Ibu Bapak. Kalau masalah sinyal, kemudian dia nggak punya HP, itu atau HP-nya itu nggak bisa kita belikan HP-nya atau sinyal itu kita kuatkan karena itu di luar kemampuan kita ya itu. Jadi kita hanya bisa. Ajar kepada. Oke, ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Sudah ada Pak. Apa Bu Juli? Cukup? Ada lagi? Saya mau menjelaskan sedikit Pak, bagi siswa tadi yang tidak memiliki HP atau orang tuanya memiliki batas waktu. Nah, siswa tersebut kami berikan print out bahan ajar dan salah satu walinya datang ke sekolah untuk mengambilnya. Ya, itu dia solusi yang sederhana dan cukup bagus itu. Jadi kombinasi dia ya, kombinasi antara daring dan bagi yang terkendala untuk daring tadi pakai bahan cetak. Ya, makasih Bu Juli dan Bu Rotayun. Ibu bapak yang lain mungkin bisa pertemuan hari ini bisa menambah inspirasi bagi kita untuk mencobakan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kalau tak ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu, kita akhiri pertemuan kita. Ini pun kayaknya baik hati nih Zoom ini, udah lebih 1 jam. Bisa juga tahan ini Pak Eri. Padahal kan yang pre ini biasanya 40 menit. Jadi hari ini agak ada bonus mungkin baik hati karena mungkin malam minggu ini jadi Zoom ini dibiarkannya kita lebih 1 jam untuk bisa bertatap maya seperti hari ini. Jadi itulah Bapak Ibu, tinggal nanti semua dokumen-dokumen kita, Ibu Bapak Guru, masukkanlah ke Google Drive, nanti pakai dari Gmail. Tadi dari Bu Juli, Ko Tayo sudah menunjukkan juga dia punya folder di Drive itu. Jadi nanti semua kita hendaknya memiliki Drive sendiri-sendiri, sehingga semua bisa, harta karun kita pun bisa taruh di situ gitu. Itu tapi ya passwordnya jangan dikasih sama orang. Yang untuk folder khusus untuk pembelajaran ini saja yang dibagikan linknya nanti kepada kepala sekolah dan pengawas, sehingga kami pun bisa tahu apa yang ada di dalam folder Ibu Bapak. Jadi kami kita semua nggak terbebani dengan menyimpan memori foto, video, file-file yang banyak itu di HP begitu. Jadi disimpan di awan di Google Drive. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan insya Allah Sabtu depan
dan Ibu Bapak Kepala Sekolah akan merangkum dari semua refleksi dan laporan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya untuk menjadi satu laporan dari sekolahnya. Sehingga nanti inilah yang akan kita teruskan dan saya berikan kepada Kepala Dinas, karena memang sudah mulai diminta oleh Pak Kepala Dinas kita tentang bagaimananya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan. Jadi kan kita harus tunjukkan bukti-bukti bahwa kita memang sudah bekerja dan kita sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik. Barangkali demikian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.